Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Demar Ratu Salika dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya dengan NRP 7411030037. Jadi saya akan menjelaskan tentang membuat database trigger dari materi praktikum basis data lanjut yang dibimbing oleh Bapak Ringga Sinores. Setelah memahami sesi ini, Anda harus bisa menerapkan, yaitu menjelaskan perbedaan tipe dari trigger, kemudian menjelaskan database trigger beserta kegunaannya, membuat database trigger, menjelaskan aturan dari database trigger, menghapus database trigger. Tipe trigger. Sebuah trigger adalah prosedur blok PL/SQL yang terdapat tabel, view, skema, atau database. Eksekusi ketika event dapat tempat, bisa keduanya. Application trigger muncul ketika sebuah event bekerja dengan sebuah aplikasi khusus. Database trigger muncul ketika event data seperti ML atau event system seperti lock on atau shutdown bekerja dalam skema atau database. Langkah untuk mendesain trigger, yaitu desain trigger dalam menunjukkan action yang terrelasi. Operasi global yang menengah. Jangan desain trigger di mana fungsi sudah ada dalam server Oracle yang menduplikat trigger lain. Kemudian membuat prosedur tersimpan dan masukkan ke dalam trigger jika kode PL/SQL sangat banyak. Nah, di sini ada contoh dari database trigger. Ini contohnya adalah pada tabel invoice, kemudian ada invoice ID, last name, job ID, salary. Nah, di sini untuk application-nya, yaitu yang diinsertkan kepada invoice adalah job ID. Kemudian dilakukan cek salary yang berupa trigger. Dan membuat DML trigger. Sebuah statement untuk trigger berisi waktu trigger untuk tabel before, after, kemudian untuk view, instead of, event untuk trigger, yaitu insert, update, atau delete. Kemudian nama tabelnya ada dalam tabel, kemudian view. Kemudian tipe triggernya berupa baris atau statement. Dapat causal when, dan trigger untuk body, yaitu PL/SQL block. Komponen DML trigger, yaitu before yang digunakan untuk mengeksekusi trigger body sebelum men-trigger event DML dalam tabel. After digunakan untuk mengeksekusi trigger body setelah men-trigger event DML dalam tabel. Instead of digunakan untuk mengeksekusi trigger body sebagai ganti men-trigger statement. Komponen pada DML trigger, yaitu men-trigger event user. Kenyataan yang DML-nya menyebabkan trigger untuk dieksekusi bisa menggunakan event insert, update, dan delete. Haruskah trigger body mengeksekusi setiap baris pada statement atau hanya satu? Statement, ini trigger body biasanya mengeksekusi sekali untuk men-trigger event. Sebuah statement trigger bekerja sekali, bahkan jika tidak ada baris yang menyebabkan semuanya. Untuk row, trigger body biasanya mengeksekusi sekali untuk baris dengan men-trigger event. Sebuah baris trigger tidak tereksekusi jika event yang di-trigger tidak ada isinya. Action apa yang harus menunjukkan trigger, yaitu trigger body. Ada sebuah blok PL/SQL atau sebuah panggilan untuk prosedur. Di sini ada pairing sequence. Di sini ada berupa ML statementnya, itu insert into department, kemudian dilakukan triggering action dengan before statement trigger. Dan ini ada before row trigger, kemudian after row trigger, dan after statement trigger. Update employees set salary sebenarnya salary kali 1/1, dimana department ID sama dengan 30. Maka akan dilakukan update sebanyak 6 baris yang sudah diupdate. Nah, sintaks untuk membuat statement trigger, yaitu set or replace trigger, trigger name, kemudian timing, event or event 2 or event 3, kemudian pada nama tabel, kemudian terdapat trigger body. Dan sini adalah membuat statement trigger DML. Create or replace trigger dengan nama skill EMP, kemudian time-nya adalah before, insert on invoice, kemudian begin ini dengan if, ya, kemudian diakhiri dengan tanda run oleh trigger telah dibuat.
melakukan percobaan untuk secure EMP, dilakukan insert pada tabel employees. Nah, di sini terdapat percobaan dengan menambahkan 300 kemudian menggunakan predikat kondisional, yaitu di sini ada deleting, inserting, updating. Membuat sebuah trigger baris YML, yaitu create or replace trigger, kemudian nama trigger, timing, event, on table name, kemudian dilakukan penambahan itu references old as atau old as old atau new as new, kemudian for each row dan condition dan trigger body. Membuat sebuah trigger baris YML. Nah, di sini itu create or replace trigger, kemudian dengan nama trigger restricted salary, timingnya before, kemudian di insert or update of salary pada tabel employee, for each row, begin if not new job in job ID in address, SVP, and new salary lebih dari 15.000. Kemudian dilakukan rise application error. Apabila terjadi error, maka dilakukan event handling error. Kemudian old dan new qualifiers. Nah, di sini tandai untuk old qualifier, yaitu di sini dapat old employee ID, kemudian old last name-nya. Kemudian untuk yang baru dengan menggunakan new last name. Untuk old job ID, kemudian new job ID. Hanya adalah salary yang lama dan salary yang baru. Nah, di sini adalah untuk membatasi sebuah row trigger. Untuk membatasinya di sini yaitu membuat trigger baru dengan nama direct permission PCC, kemudian timing before, insert of update pada salary, pada tabel employees, kemudian ditandai dengan for each row. Untuk pembatasannya adalah tandai dengan kata when. Nah, di sini adalah untuk perintahnya. As statement untuk pembatasan. Nah, trigger instead of. Nah, di sini ada application, di sini my view. Di sini kita tidak bisa melakukan insert into pada my view, maka dilakukan insert of trigger, yaitu insert tabel 1, kemudian dilakukan update pada tabel ini. Sintaksnya itu create or replace trigger, kemudian nama trigger, instead of, kemudian eventnya, kemudian on view name, kemudian referencing old as old atau new as new, dan for each row dan trigger body. Di sini untuk beralihnya tentang trigger instead of. Insert into EMP data that is based on employees and department table. Yang pertama itu melakukan insert into EMP data, kemudian employee ID-nya, kemudian di penambahan values-nya berapa, kemudian diinsertkan. Kemudian instead of insert ke EMP data, maka hasilnya adalah seperti ini. Untuk lebih lanjutnya, membedakan antara database trigger dan start prosedur. Trigger didefinisikan dengan create trigger, sementara prosedur didefinisikan dengan create prosedur. Trigger data dictionary mengandung source code di user trigger, sementara pada prosedur data dictionary mengandung source code di user source. Pada trigger digunakan secara implisit, sementara pada prosedur digunakan secara eksplisit. Pada trigger dapat commit, set point, dan rollback. Tidak diperbolehkan, sementara untuk prosedur kita diperbolehkan untuk menggunakan commit, set point, dan rollback. Nah, di sini untuk membedakan antara database trigger dan form builder trigger. Dapat kita dilihat pada tabel yang ada di sini.
Ini ada contoh tabelnya. Employees, dilakukan insert pada tabel employees, kemudian dilakukan pengecekan salary trigger dengan timing before insert row. Memanage trigger, untuk mematikan dan menghidupkan kembali sebuah database trigger tanpa menggunakan alter trigger dengan trigger name disable atau enable. Kemudian untuk mematikan atau menghidupkan kembali semua trigger dengan menggunakan disable or enable all triggers. Kemudian untuk mengcompile adalah dengan alter trigger name compile. Sintak drop trigger yaitu drop trigger kemudian nama trigger. Contohnya drop trigger secure EMP. Semua trigger pada sebuah tabel akan dihapus ketika tabel dihapus. Uji coba kasus trigger yaitu uji setiap operasi data trigger sebagai bukan operasi data trigger. Uji setiap pas pada konsolven menggunakan alasan trigger aktif secara langsung pada sebuah operasi data basis dan juga secara tidak langsung pada prosedur. Uji efek dari trigger terhadap trigger lain. Dan terakhir uji efek dari trigger lain terhadap trigger. Model eksekusi trigger dan pengajakan model eksekusi trigger dan pengecekan constraint. Eksekusi semua before statement trigger. Kemudian loop untuk setiap baris dipengaruhi oleh eksekusi semua before triggers atau eksekusi semua after trigger. Nah, eksekusi statement DML dan lakukan stabilitas pengecekan constraint. Hanya eksekusi semua after statement trigger. Dan sini adalah contohnya. Kemudian di sini ada contoh demonstrasi untuk trigger menggunakan package construct. Dapat dilihat, nah di sini adalah YML untuk influence tabel. Kemudian dilakukan audit EMP trigger for each row increment variable. Nah, di sini adalah kemudian selanjutnya terdapat audit EMP tab after statement copy dan kemudian reset variable. Kemudian masuk pada package varpack. Selanjutnya akan dilakukan audit tabel untuk hasil tabel yang baru. Trigger after row dan after statement. Nah, di sini adalah contoh dari trigger after row yang ditandai dengan timing after, kemudian di sini for each row. Nah, selanjutnya adalah after statement. Untuk after statement di sini tidak ditandai dengan each row. Spesifikasi Varpack package. Nah, di sini adalah contohnya. Terus ada replace package Varpack, kemudian this tinggal fungsinya dimasukkan dengan untuk return value pada package variable. Kemudian di sini adalah prosedurnya yang digunakan yang biasanya digunakan untuk modify value pada package variable. Diakhiri dengan n dengan nama package. Hanya menggunakan audit temp. Dia melakukan create replace prosedur audit temp. Kemudian di sini ada fungsi if dan sampai akhir. Nah, ringkasannya ini dapat prosedur, package, dan trigger. Untuk peninjauan praktikum 16, itu praktikum ini mencukupi topik membuat statement dan row trigger, membuat absence trigger untuk mendapatkan ke dalam kemampuan dari Oracle Database. Latihan yang pertama yaitu tuliskan skrip membuat tabel dengan field dan type data sebagai berikut: tabel barang, kemudian tabel transaksi, selanjutnya tabel history. Dan soal kedua adalah buat row trigger dengan timing before pada skala operasi DML pada tabel transaksi dengan aturan sebagai berikut. Skala pengubahan data pada field jumlah di tabel transaksi akan mengubah data pada field jumlah di tabel barang.
Artinya, field jumlah di tabel barang merupakan data stok barang pada item barang tertentu atau berasosiasi dengan field ID barang. Segala pengubahan pada field jumlah di tabel transaksi akan dicatat pada tabel history. Khusus tipe transaksi diisi dengan tambah data atau ubah data atau hapus data sesuai dengan tipe DML pada tabel transaksi. Misalnya di sini adalah dari soal pertama, yaitu untuk membuat tabel barang, tabel history, dan tabel transaksi. Untuk tabel barang, nah di sini adalah sintaks untuk pembuatan tabel barang. Dan tabel field selanjutnya yaitu membuat tabel history. Dari tabel history dengan ID barang dengan nomor 10 sesuai dengan ketentuan pada soal. Dengan tabel field. Nah, dan yang terakhir adalah membuat tabel transaksi. Ini adalah untuk pembuatan tabel transaksi. Tabel field. Selanjutnya yang soal kedua yaitu untuk membuat trigger. Nah, di sini kita membuat trigger dengan nama catat history dengan timing import kepada insert or update popular transaksi for each node. Lalu misalkan kita akan melakukan perubahan, yang kedua melakukan penambahan, pengupdatean atau penghapusan pada transaksi itu masing-masing. Kemudian melakukan update barang. Setelah dilakukan update barang, kemudian untuk insert, kemudian ada updating dan deleting. Di sini ada value-nya masing-masing, kemudian edit. Selanjutnya yaitu untuk melakukan percobaan hasil untuk melakukan tes dari hasil trigger dari trigger catat history. Kita akan membuat percobaannya. Nah, di sini ada kita membuat beberapa percobaan, yaitu yang pertama insert into barang dengan ID barang, nama, spesifikasi, jumlah, harga, satuan. Untuk value-nya yaitu 1, kemudian nama barang buku, spesifikasi buku tulis, jumlah 50, harga 3.000, satuannya 2. Kemudian 1 baris telah terbuat. Selanjutnya kita melakukan insert lagi pada tabel barang dengan itemnya adalah ballpoint. Maka 1 baris telah terbuat. Selanjutnya yaitu melakukan insert lagi terhadap barang dengan value berupa teks, maka sudah terbuat. Kemudian kita akan melakukan pengecekan atau tes lagi terhadap trigger ini dengan value yang berbeda. Nah, di sini kita mencoba untuk menginsertkan pada transaksi nomor transaksi, ID barang, tanggal, jumlah value-nya. Nah, di sini untuk value-nya adalah nomor transaksinya 1, kemudian ID barangnya adalah 1, kemudian tanggalnya adalah ini, jumlahnya 15. Insert into transaksi, nomor transaksi, ID barang, tanggal, jumlah. Dan di sini terdapat kesalahan